tentang sosok wahyu yang diartikan seseorang yang diutus oleh Tuhan. Seorang yang diutus oleh Tuhan dinamakan seseorang wahyu dan diberi gelar oleh Tuhan dengan jelas, dialah para rasul. Para rasul bersifat tabligh, yaitu menyampaikan apa yang disampaikannya ialah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, itulah yang disampaikan kepada umat-umatnya. Bahkan gelar rasul ini adalah gelar yang diberikan oleh Tuhan kepada sosok manusia, sehingga manusia menjadi rasul, dan sosok manusia yang menjadi rasul, dia menyampaikan berita-berita yang benar, bukan hanya untuk diri dia sendiri, akan tetapi untuk kalangan seluruh manusia. Nah, belajarlah kita bahwa cara Rasulullah mengenalkan akhlak kepada umat-umatnya. Akhlak yang mulia itu didapati dengan ibadah. Ibadah haruslah sempurna. Apa yang harus sempurna? Yaitu yang kita ibadahkan. Atau yang kita sembah di dalam ibadah, ialah Tuhan kita. Kalaulah kita sudah sempurna dalam ibadah, bahkan di dalam menyembah kepada Tuhan, maka disitulah kunci kita mendapatkan akhlak yang mulia. Untuk mengenal Tuhan melalui jalur kerasulan, sebab para rasul diberikan oleh Tuhan suatu hubungan yang begitu kuat, sehingga di hari-harinya ia tidak pernah merasa tidak berkontak kepada Tuhan, akan tetapi hari-harinya selalu merasakan berkontak kepada Tuhan. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang mengatakan dia mengenal Tuhannya dan apabila di dalam mengenalnya masih memiliki tabiat mengurus aib-aib orang lain, bahkan dia bukanlah orang yang mengenal Tuhannya. Penjelasan atau diartikan di sini mengurus aib-aib orang lain adalah sosok manusia yang suka mengurusi perbuatan orang lain
Kalau perbuatan orang itu jahat, maka yang dia urus saat itu kejahatan orang. Bahkan kejahatan orang itu diperbicarakannya, bahkan menjadi suatu konteks di dalam kehidupannya. Kemungkinan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita di sini semua bertauhid yang mantap. Bahkan kita katakan diri kita telah menyaksikan Allah. Bagaimana tidak, hari-hari kita solat dan hari-hari juga kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kalimat itu adalah kalimat yang kita ucapkan di dalam solat, dan kalimat itu adalah kalimat yang kita bawa dalam solat, dan kita artikan kalimat itu adalah kalimat persaksian antara kita dengan Tuhan. Nah, sedangkan kita sudah bersaksi kepada Tuhan, kenapa masih suka mengotori diri kita dengan perkara-perkara yang tidak layak untuk kita urus, tapi kita urus. Nah, buktinya tadi seseorang yang mengurusi aib orang lain. Dan bukan itu saja, terkadang di dalam suatu majelis selalu ada yang namanya permusuhan di antara sama jamaah. Nah, itu belum dikategorikan orang-orang yang mengenal Tuhannya. Sebab orang-orang yang mengenal Tuhannya tidak ada watak atau sifat seperti itu. Dan ingatlah bahawa di antara kita harus berjalan di muka bumi ini dan mengambil salah satu bimbingan. Bahkan bimbingan ini sangat kita perlukan ketika kita berjalan di atas muka bumi ini. Diartikan bimbingan ini dialah yang menunjukkan kita jalan ke dunia, bahkan mengenalkan kita di dunia ni mana jalan yang benar, dan dia juga bertanggungjawab ketika kau kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dunia, dia pun masih bertanggungjawab untuk menunjukkan jalanmu di akhirat sampai kamu bertemu kepada Allah. Carilah sosok hamba yang seperti, atau carilah sosok seseorang yang seperti itu. Dan dikatakan Allah berfirman, "Telah kuturunkan hamba-hambaku ke dunia ini, satu, dia bukan mencela atas firman-firmanku, akan tetapi dia turun di atas muka bumi untuk mengagungkan firman-firmanku. Dan apabila di antara manusia yang mendengarkan kalamnya, maka dia merasakan kalam itu berhidayah dan kalam itu memiliki sumber hikmah. Dan barang siapa yang menelitinya, maka dia akan mendapati petunjuk. Dan barang siapa yang mendapati petunjuk, maka dia tidak lari dari petunjuk tersebut." Nah, ingatlah, sekarang kita hidup di atas muka bumi ini mesti mengambil salah satu bimbingan. Dia yang bukan saja membimbing zahir kita, akan tetapi membimbing kerohanian kita.
Ia membimbing kerohanian kita dan memberi petunjuk kepada kita di dunia ini. Ini jalan yang benar, bahkan ini cara pulang yang benar. Dan dia bertanggungjawab ketika engkau pulang kepada Allah, maka aku akan ada di akhirat sana dan memberi kamu petunjuk lagi sehingga kau sampai kepada Tuhan dan kamu diterima di sisi Tuhan. Ambillah petunjuk itu, atau ambillah seseorang itu dan jadikan sebagai petunjuk. Siapakah dia? Dialah Nabi baginda Muhammad Rasulullah SAW yang hendak kita jadikan petunjuk di dalam hidup kita ini. Terutama beliau adalah pengurus umat, bahkan dia selalu menyayangi kita, mengasihi kita. Dan hiduplah bersama beliau di dunia ini, maka kamu tidak ada kekhawatiran, apalagi bersedih hati tentang kematianmu dan tentang tempat kau kembali. Bahkan pertemuan kau kepada Tuhan tidak ada lagi kesedihan hatimu.